Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun berada. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster, sekarang kita lanjut ke materi menelaah pola penyajian dan struktur teks iklan. Pola penyajian teks iklan. Pola penyajian berarti cara menyajikan suatu teks, bagaimana bentuknya, dan tiap-tiap pola penyajian memiliki karakteristik masing-masing. Ada dua macam cara penyajian teks iklan. Yang pertama yaitu di media cetak, yang kedua di media elektronik. Contoh pola penyajian teks iklan di media cetak ada dua macam. Yang pertama iklan baris. Iklan baris yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas dan tidak ada gambar ataupun ilustrasi. Jadi murni hanya tulisan saja atau hanya teks saja. Biasanya berisi tentang jual motor, jual mobil atau rumah biasanya. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom yaitu iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Selain menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan ilustrasi menarik lainnya. Contohnya di sini dibutuhkan segera marketing atau sales lokal. Jadi di sini cara penyajiannya berbeda dengan iklan baris di atas. Kalau iklan kolom ada gambar atau hiasannya, ada hiasan tepinya ya di sini ya. Kemudian iklan elektronik. Nah, ada tiga macam. Yang pertama iklan di radio. Nah, kalian yang suka mendengarkan radio pasti juga tahu bagaimana iklan di radio, yaitu terdiri dari unsur suara. Karena radio itu kita dengarkan, maka iklannya juga dilisankan dengan cara dilisankan ya. Yang kedua iklan televisi. Berarti iklan yang sering kita lihat di televisi, terdiri dari unsur suara, gerak, dan gambar. Jadi iklan televisi itu lebih menarik ya, karena ada perpaduan dari suara, gerak, dan gambar. Kemudian iklan film. Nah, iklan film ini biasanya berupa produk sinema atau produk film. Biasanya muncul sebelum film itu tayang, biasanya ada di bioskop. Kalian yang suka nonton di bioskop pasti tahu tentang iklan film. Selanjutnya, ada keberagaman teks iklan lainnya berdasarkan isinya. Yang pertama ada iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang lebih fokus untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, suatu keadaan, atau suatu peristiwa. Jadi iklan ini sifatnya memberitahu seperti pengumuman. Contohnya di sini ada gambar iklan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak H.N. Samuel. Jadi memberitahukan bahwa Bapak H.N. Samuel telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Biasanya berupa penjelasan tentang pola hidup sehat, kebersihan, tentang pendidikan, dan lain-lain yang bersangkutan dengan masyarakat. Kemudian ada iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Jadi iklan-iklan yang di televisi itu ada yang menawarkan produk atau menawarkan jasa. Kalau produk berarti menawarkan suatu barang atau benda, kalau jasa berarti menawarkan sebuah jasa. Misalnya khusus komputer, les privat, dan lain-lain.
Selain dua bagian di atas, di dalam iklan juga terdapat slogan atau kalimat pendek yang menarik. Kemudian ada juga gambar-gambar produk, ada nama dan logo perusahaan. Biasanya itu terdapat pada teks iklan. Setelah memahami pola penyajian teks iklan, selanjutnya kita belajar tentang struktur teks iklan atau bagian-bagian yang ada pada teks iklan. Yang pertama adalah pengenalan produk. Dalam pengenalan produk biasanya terdapat judul teks terletak di bagian atas. Yang kedua, nama produk. Jadi merek produk. Misalnya Aqua, Mineral, dan lain-lain. Itu adalah contoh nama produk. Kemudian ada bagian pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu, misalnya untuk membeli produk tersebut. Dalam pernyataan persuasif juga berisi tentang kelebihan produk, deskripsi atau rincian-rincian produk. Jadi misalnya kelebihan dari produk sampo A dibandingkan dengan produk sampo B biasanya itu ya. Jadi ada kelebihan dari sebuah produk. Mari kita masuk pada contoh cara menelaah pola penyajian dan struktur teks iklan dari teks iklan jasa laundry berikut ini. Pola penyajian teks iklan. Iklan tersebut termasuk iklan penawaran. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena menawarkan jasa layanan laundry. Struktur teks iklan tersebut terdiri atas judul teks. Judul teksnya yaitu jasa layanan laundry. Ada di bagian paling atas dan ditulis dengan font yang besar. Kemudian nama produk. Nama produknya di sini yaitu Sohib Laundry. Terdapat pula alamat. Di sini ada alamat. Ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi bisa melayani pesan antar ya. Antar jemput. Kemudian terdapat juga rincian jasa yang ditawarkan seperti setrika, cuci kering, kemudian cuci kering setrika, ada juga biaya yang harus dibayarkan ya. Kemudian ada slogan yang berbunyi laundry kiloan rek. Nah, jadi itu adalah slogan dari Sohib Laundry. Baiklah, setelah kalian memahami cara menelaah teks iklan, coba kalian praktekkan dengan menelaah pola penyajian dan struktur teks iklan di bawah ini ya. Jadi ada gambar, coba kalian analisis atau kalian telaah pola penyajian dan struktur teksnya seperti contoh di atas. Baik anak-anak, saya kira cukup di sini dulu. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.